Penyakit hari ini adalah dampak daripada syahwat perut. Ini bukan hanya sekedar habis makan mengantuk, tapi ini adalah kematian rasa dalam beribadah. Yang pertama, pikiran menjadi tumpul dan tertidur, sulit berkonsentrasi dan sulit untuk memahami ilmu. Kemudian bisuknya hikmah, di mana hati tidak bisa mengambil pelajaran, nasihat pun tidak mempan. Dan yang ketiga adalah badan menjadi lumpuh, artinya fisik menjadi sangat berat untuk diajak ketaatan. Dan inilah definisi dari al-kaslan atau al-kasal atau kemalasan yang sesungguhnya. Adab-adab yang ringan jika diremehkan akan melahirkan dosa-dosa besar. Maka jangan heran jika seseorang meremehkan adab, perlahan ia akan juga meremehkan adab dia kepada orang tua, adab dia kepada guru, adab dia kepada Allah. Yang penting satu tujuannya, nafsunya kenyang. Ikhwatal iman, a'azzanallah wa iyyakum. Kita akan masuk kepada detox hati yang ke-14, yaitu adalah kekenyangan yang melalaikan. Penyakit hari ini adalah dampak daripada syahwat perut, yaitu adalah rasa ngantuk yang berat dan juga malas yang timbul akibat perut yang terlalu kepenuhan. Ini bukan hanya sekedar habis makan mengantuk, tapi ini adalah kematian rasa dalam beribadah. Apabila perut terlalu penuh, maka uap makanan naik ke otak, membuat pikiran menjadi tumpul. Darah sibuk di pencernaan, membuat fisik lemah untuk ruku dan sujud. Dan syaitan menggunakan kekenyangan sebagai rantai untuk mengikat kaki-kaki kita agar tidak bangun di solat malam, wal'iyadzubillah. Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat yang sangat berharga kepada anaknya tentang alaqah, hubungan antara perut dengan hikmah. Ia berkata, "Ya bunayya, idam tala'atil ma'idatu namatil fiqrah wa kharisatil hikmah wa qa'adatil a'dha' 'an ibadah." Ya bunai, wahai anakku, idam tala'atil ma'idah, apabila perut telah kepenuhan, namatil fiqrah, maka fikiran akan tertidur, wa kharisatil hikmah, dan hikmah pun akan bisu, wa qa'adatil a'dha' 'an ibadah, dan lumpuhlah anggota badan dari beribadah. Kalau kita melihat perkataan yang berharga dari Luqmanul Hakim ini, dampak daripada perut yang terlalu berlebihan, kekenyangan, ada tiga. Yang pertama, pikiran menjadi tumpul dan tertidur, sulit berkonsentrasi dan sulit untuk memahami ilmu. Kemudian bisuknya hikmah, di mana hati tidak bisa mengambil pelajaran, nasihat pun tidak mempan. Dan yang ketiga adalah badan menjadi lumpuh, artinya fisik menjadi sangat berat untuk diajak ketaatan. Dan inilah definisi dari al-kaslan atau al-kasal atau kemalasan yang sesungguhnya. Para ulama salaf, diantaranya Ibrahim ibn Adham, sangat memperhatikan dalam bab ini. Di antaranya beliau berkata, siapa yang bisa mengendalikan perutnya, ia akan bisa mengendalikan agamanya. Dan siapa yang bisa menguasai rasa laparnya, ia akan bisa menguasai akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya maksiat kepada Allah itu jauh dari orang yang lapar dan dekat kepada orang-orang yang kenyang. Begitu sampaikan oleh Ibrahim ibn Adham. Maka kenyang adalah bahan bakar syahwat. Jika kita merasa salat kita hambar, zikir kita kosong, dan tilawah kita ingin cepat selesai, maka bolehlah kita mengecek perut kita.
mungkin beban-beban makanan itulah yang menghalangi jiwa kita terbang menuju Allah Jalla wa'ala. Maka terapi nyata dari detoks hati yang ke-14 ini adalah kita harus berhenti makan beberapa jam sebelum beribadah. Jangan terlalu berat makan sebelum sholat isya atau sebelum tidur, agar nanti kita bisa qiyamul lail. Kita harus membiarkan perut kita kosong sesaat sebelum menghadap Allah. Kemudian yang kedua, kita harus lawan rasa kantuk kita dengan berwudu. Jadi kalau kita ngantuk, langsung wudu aja. Ya, bila setelah makan mata terasa berat, jangan dituruti untuk tidur, ambil wudu segera dan sholat 2 rakaat. Ya, insya Allah ini akan menghilangkan rasa kantuk. Dan tentu rasakan bedanya antara kekhusyuan sholat saat perut kita tidak terlalu kekenyangan dan saat perut kita terlalu kekenyangan. Dan rasa ringan itu adalah standar daripada ibadah kita. Terakhir, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, kita berdoa kepada Allah, meminta perlindungan Allah. Allahumma inni a'udzubika minal azaz wal kasal wal jubni wal haram wal bukhal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, rasa malas, rasa takut, kepikunan dan kekikiran. Allahumma amin ya rabbal alamin.